Kehidupanku sangatlah menarik. Suatu hari aku mencari kucing favorit dari seorang putri deputi dan mendapatkan banyak uang. Tapi hari berikutnya tidak bisa membayar uang sewa karena semua uang telah habis untuk membeli sebotol scotch yang mahal sambil merayakan kasus yang telah selesai. Halo, namaku Desi. Aku adalah seorang detektif swasta. Aku memiliki pikiran analitis yang membuatku cocok untuk bekerja di bidang misterius ini. Keuntunganku tergantung pada klienku. Ya, klienku bermacam-macam. Sudah 2 bulan ini setelah kasus terakhirku, aku menghabiskan semua uangku untuk membayar uang sewa. Pada saat itu aku benar-benar membutuhkan keajaiban. Dan itu ternyata tidak butuh waktu lama. Klien regulerku bernama Emma Briston menelponku. Wanita yang pencemburu dan pemarah, tapi dia selalu membayar dengan murah hati. Setiap 3 bulan dia datang kepadaku untuk mengecek suaminya Albert. Dia ingin mencari tahu apakah dia berselingkuh dan juga memeriksa wanita yang berkomunikasi dengannya, kemana dia pergi dan apa yang dia sembunyikan. Setiap kali setelah penyelidikan aku mengatakan kepadanya bahwa dia adalah suami yang setia. Namun hari itu dia menelpon sambil menangis dan mengatakan bahwa dia akan datang ke kantorku dalam waktu 1 jam. Aku menduga bahwa kasusnya bukan tentang perselingkuhan, tetapi sesuatu yang lebih serius. Tapi apa ya? Seperti yang dijanjikan, dia datang tepat dalam waktu 1 jam. Pada awalnya Emma tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Satu-satunya hal yang bisa aku dapatkan adalah nama yang diberikannya, yaitu Albert. Aku menawarkan secangkir kopi. Dia sedikit tenang dan obrolan kami pun dimulai. Seminggu yang lalu Emma pergi ke Spanyol untuk berkunjung. 5 hari kemudian dia kembali dan menemukan satu berita buruk. Albert sudah meninggal. Seperti yang dilaporkan forensik, dia minum anggur yang berisi racun yang merupakan penyebab kematiannya. Emma mengatakan kepadaku bahwa tidak mungkin orang asing bisa masuk ke dalam rumah. Ada keamanan di sekitar rumah. Dia benar-benar menyangkal itu adalah kasus bunuh diri. Karena Albert bahagia dan tidak punya alasan untuk bunuh diri. Meskipun aku tidak begitu yakin, karena ada banyak orang baik dan manis tapi mereka sebetulnya ada di ujung tanduk atau kepepet. Dan kenyataan yang kita temukan, semua kamera di rumah dimatikan sehari sebelum dia meninggal. Itu tidak ada gunanya untuk kami. Aku mulai bertanya kepada Emma tentang Albert dan menemukan banyak hal menarik. Ternyata dia adalah pencari keuntungan. Dia tidak bekerja. Sepanjang waktu dia duduk di dekat perapian dan minum anggur. 3 tahun yang lalu suaminya menghilang selama 1 minggu tanpa kabar sama sekali. Saat itulah ia curiga kalau suaminya berselingkuh dan ia menyewaku untuk pertama kalinya. Seperti yang disampaikan Albert, dia telah mengunjungi orang tuanya di kota sebelah tanpa memberitahu Emma supaya Emma tetap fokus pada pekerjaannya. Betapa seorang suami yang sangat perhatian, pikirku sarkastik. Albert seperti anak manja dan Emma seperti seorang ibu yang siap membelikannya mainan baru dalam situasi apapun. Jujur saja aku tidak terlalu menyukai suaminya. Tapi yang penting aku punya kasus. Aku mengatakan kepada Emma bahwa aku akan mencari tahu semuanya. Dia memberiku setengah dari pembayaranku, lalu dia pergi. Awalnya aku pergi ke kamar mayat untuk berbicara dengan autopsis. Dia adalah seorang profesional yang mengatakan semua yang dia tahu. Tapi itu tidak banyak. Hal yang lazim bahwa seorang pembunuh bayaran menggunakan racun tikus. Selain itu, orang mati karena banyak minum alkohol pun lebih banyak. Itulah sebabnya livernya menjadi sangat buruk. Sayangnya informasi ini tidak dapat membantu aku sama sekali. Setelah itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Albert. Aku telah memeriksa alamat mereka sebelumnya. Emma mengatakan kepadaku bahwa mereka tidak berkomunikasi lagi setelah pertengkaran yang telah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Aku kira mereka bahkan tidak tahu tentang kematian putra mereka. Ketika orang tuanya membuka pintu, aku segera memberitahu mereka berita sedih ini. Jawabannya sungguh mengejutkan. Mereka mengatakan padaku Albert meninggal 3 tahun yang lalu. Disinilah misteri dunia. Mereka bahkan menunjukkan kuburan tempat Albert dimakamkan. Sungguh aneh dan sulit dijelaskan. Tapi aku tidak menemukan jawabannya. Kasusnya menjadi semakin rumit. Aku punya banyak pertanyaan sekarang.
Salah satunya adalah siapa yang tinggal bersama Emma selama 3 tahun ini jika Albert yang sebenarnya sudah mati, dan kepada siapa ia mengirimkan uang setiap bulannya. Pada saat yang sama aku mendapatkan telepon dari kamar mayat. Aku diberitahu bahwa mereka punya berita baru. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Albert dan kembali ke kamar mayat. Autopsi memberitahuku sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata Albert palsu telah menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya sekitar 3,5 tahun yang lalu. Aku mulai mendapatkan gambaran. Apa kira-kira reaksi Emma ketika dia tahu dia tinggal bersama orang asing selama 3 tahun? Mungkin aku seharusnya tidak memberitahunya sebelum aku menyelesaikan kasus ini sepenuhnya. Satu-satunya hal yang aku tanyakan adalah perkiraan tanggal hilangnya suaminya. Dia mengatakan antara tanggal 20 September. Aku langsung pergi ke satu-satunya rumah sakit yang memiliki departemen bedah plastik di kota kami. Aku diberi informasi yang cukup menarik di sana. 2 orang pria menjalani operasi plastik pada waktu itu. Mereka hanya memutuskan untuk bertukar penampilan. Percakapan kami terputus oleh panggilan dari Emma. Dia dalam keadaan histeria. Dia mengatakan bahwa semua rekening banknya benar-benar terkuras. Aku mengatakan bahwa aku sedang dalam perjalanan. Emma memberitahu segalanya. 1 jam yang lalu dia mendapat telepon dari manajer banknya yang memberitahu dia bahwa semua rekening banknya dikosongkan. Tapi itu tidak mungkin. Semua kata sandi ada di dalam berangkas. Kode yang hanya diketahui olehnya dan Albert. Saat itu aku berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk mengatakan semua kebenarannya. Kata-kataku membuatnya pingsan. Ketika Emma bangun, dia menangis. Dia menyadari dia tinggal bersama orang asing selama 3 tahun dan kemudian laki-laki itu terbunuh. Tidak ada yang tahu mengapa dan untuk apa. Terlalu banyak ketidakpastian dalam cerita ini. Meskipun sebenarnya aku berhasil menemukan sesuatu sementara Emma tidak menyadari itu. Teman masa kecilku Anton bekerja untuk intelijen. Dan dia membantu memeriksa kemana uang dari rekening bank Emma ditransfer. Uang itu dipindahkan ke kota di mana orang tua Albert tinggal. Lebih spesifik lagi dipindahkan ke rekening mereka. Aku akan pergi ke sana. Tapi tidak sendirian, aku meminta bantuan dilengkapi dengan senjata agar aku merasa lebih aman. Aku meminta Emma untuk tinggal di rumah. Ketika kami datang, kami bisa saja menerobos, menendang pintu dan masuk tanpa peringatan. Tapi karena mereka sudah cukup tua, kami memutuskan untuk tidak menghancurkan apapun. Kami mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Maka kami tidak punya pilihan lain selain menendang pintu. Ketika kami masuk, tidak ada seorang pun di sana. Pada saat itu aku mendengar suara mobil menyala. Kami berlari keluar dan melihat bagaimana orang tua Albert dan seorang lelaki mencoba melarikan diri. Hanya dalam kasus ini aku punya backup. Mereka menembak pada ban mobil dan mereka tidak bisa mengemudi lebih jauh lagi. Mereka diborgol dan dibawa ke dalam rumah untuk berbicara. Faktanya, 5 tahun yang lalu orang tua ini menginginkan putra mereka Albert untuk merayu seorang wanita kaya yang bernama Emma untuk mendapatkan kekayaannya. Semua berjalan seperti jarum jam dan mereka menikah. Emma sangat mencintai suaminya dan tidak pernah menolaknya. Lebih tepatnya dia memberikan segalanya tetapi tidak memberinya akses ke keuangannya. Itu benar-benar membuat orang tua Albert kesal. Mengapa putra mereka tidak mendapatkan kode berangkas? Kemudian mereka memutuskan untuk menyewa seorang pria yang terlatih khusus, Victor, yang harus mendapatkan semua kata sandi dan kode. Sebagai gantinya mereka telah menjanjikan pembayaran besar untuk pekerjaan yang dilakukan. Mereka melakukan operasi plastik dan menukar wajah Albert menjadi Victor. Selama 3 tahun ia berhasil menemukan semua informasi yang dibutuhkan dan lalu orang tuanya tidak membutuhkan Victor lagi. Itu sebabnya mereka mengirimkan sebotol anggur yang beracun.
Mereka mengeliminasi dia untuk tidak membayar apapun padanya. Pada saat yang canggung itu aku mendengar seseorang menangis di balik pintu. Ya, Emma yang menguping. Aku merasa sangat kasihan padanya karena tidak ada uang yang bisa menggantikan suaminya yang ternyata pengkhianat dan bahkan tidak mencintainya. Keluarga itu akan menjalani persidangan yang serius atas banyaknya dakwaan. Salah satunya adalah pembunuhan. Semua uang curian dikembalikan ke rekening Bank Emma. Sayangnya, Emma tidak bisa mempercayai pria manapun dan itu bisa dimengerti. Aku diberi pembayaran besar dan beberapa ratus dolar tips. Seperti biasanya, aku membayar uang sewa dan dalam beberapa minggu menghabiskan semua uangku. Sekarang aku sedang menunggu kasus baru.